Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya dari BMI Taiwan. Mungkin mewakili kawan-kawan saya. Video ini saya khususkan buat Mbak Sri Utami, TKW Hong Kong, yang selalu berpose vulgar dan buat video-video yang gak enak dilihat. Sebelumnya saya mohon maaf buat Mbak Sri kalau video saya mungkin gak berkenan di hati Anda. Jujur, Mbak Sri sudah mengupload video-video seperti itu yang mengatakan bahwa BMI Taiwan adalah pelacur. Mbak Sri jangan salah, gak semua TKW Taiwan itu pelacur. Dan gak semua yang perempuan, yang laki-laki itu pelacur. Kalau Mbak Sri Utami gak suka dengan seseorang, tolong sebut satu-satu orang. Jangan sebut kami BMI Taiwan seluruh. Kami yang gak ikut-ikutan, kita juga kena getahnya. Kita komen, kita nge-share, kita apa tentang Mbak Sri. Kita itu gak benci dengan Mbak Sri. Justru kita ingin Mbak Sri itu sadar, mengingatkan Mbak Sri. Kalau kita gak sayang, kalau kita gak cinta sama Mbak Sri, kita gak akan komen, kita gak akan nasihati Mbak Sri. Karena kita hidup di dunia ini membutuhkan orang lain. Kita gak bisa hidup sendiri. Sekarang saya tanya sama Mbak Sri. Mbak Sri buat video seperti itu, berpose seperti itu, apakah orang tua Mbak Sri mengizinkan? Apakah keluarga Mbak Sri mengizinkan Mbak Sri seperti itu dan ridho? Apakah orang tua Mbak Sri ridho dengan kelakuan Mbak Sri seperti ini? Itu saja pertanyaan saya dari Mbak Sri. Lain halnya kalau keluarga Mbak Sri atau orang tua, ibu yang mengandung Mbak Sri rela dengan kelakuan, dengan tingkah laku Mbak Sri, mungkin sudah nggak tahu mau dibilang apa lagi. Tapi kalau kedua orang tua Mbak Sri atau keluarga Mbak Sri nggak tahu menahu kelakuan Mbak Sri, alangkah menyesalnya orang tua Mbak Sri mempunyai anak seperti kamu. Mana balasan Mbak Sri sama ibu yang sudah mengandung, mendidik, membesarkan sampai Mbak Sri sebesar itu? Apa Mbak Sri, ini balasan Mbak Sri sama orang tua Mbak Sri? Saya yang melihat video-video Mbak Sri karena selalu lewat di beranda saya sedih. Sedih kenapa? Kenapa Mbak Sri berkelakuan seperti itu? Kasihan orang tua Mbak Sri yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan Mbak Sri. Mbak Sri nggak ingat waktu kita masih kecil. Selepas kita habis mandi, ibu kita bilang, ayo buruan pakai baju, malu dilihat orang. Tapi setelah Mbak Sri sekarang udah besar, udah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Inikah balasan Mbak Sri sama orang tua Mbak Sri? Mbak Sri nggak ingat? Di yaumul akhir nanti, kalau Mbak Sri sampai seperti ini terus, orang tua Mbak Sri akan dipertanggungjawabkan atas kelakuan Mbak Sri. Ingat itu. Mbak Sri harus berterima kasih sama orang tua Mbak Sri.
Bukan begini balasannya sama orang tua Mbak Sri. Saya pun nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama hidup Mbak Sri. Mungkin trauma atau apapun, tapi itu bukan jalan yang terbaik. Kita bisa berubah sewaktu-waktu. Karena hidayah Tuhan tidak ada yang tahu, Mbak Sri. Sekali lagi saya ingatkan buat Mbak Sri. Kalaupun Mbak Sri buat video, saya mohon dengan sangat, jangan bawa-bawa kami, BMI Taiwan, semuanya pelacur. Kalau Mbak Sri benci dengan seseorang, silahkan Mbak Sri sebut namanya. Jujur saya sedih Mbak Sri. Dulu saya pernah inbox sama Mbak Sri, tapi Mbak Sri nggak balas. Di sini saya berjilbab, bukan saya berarti saya sok suci. Saya bukan orang yang sempurna. Saya juga masih dalam tahap belajar memperbaiki hidup saya. Karena waktu kita nggak akan lama di dunia ini. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita mati, masih panjang jalan yang akan kita tapaki. Dari situlah saya berpikir, dan jadilah saya seperti ini. Karena saya takut saya tidak mampu menepaki akhirat yang begitu panjang, siksaan yang begitu berat. Saya mohon sama Mbak Sri, hentikan celoteh-celoteh Mbak Sri yang gak baik, yang suka menghina kami BMI Taiwan semua pelacur. Kita sama-sama belajar apa yang akan kita bawa nanti, amalan apa yang akan kita bawa nanti. Saya buat video ini karena saya sayang sama Mbak Sri. Mungkin banyak kawan-kawan di luar sana yang buat status, yang protes Mbak Sri dipulangkan. Semua karena celoteh-celoteh Mbak Sri di dunia maya seperti itu. Dengan Mbak Sri berfoto vulgar seperti itu, berpose seperti itu, di mana harga diri kita? Di mana harga diri seorang wanita? Sangat rendah Mbak Sri. Sangat rendah, sangat-sangat rendah di mata laki-laki. Semua itu memang hak Mbak Sri. Tapi kami yang jadi wanita, sama saja Mbak Sri sudah merendahkan kami, kamu wanita. Saya ingin Mbak Sri merubah hidup Mbak Sri sebelum jalan taubat, sebelum pintu taubat tertutup.
Di sini saya bukan ceramah. Kita sama-sama saudara. Kita pergi ke luar negeri karena kita tak mampu. Karena ingin merubah nasib kita. Karena di negeri sendiri tak menjamin akan kehidupan kita. Saya pun sangat salut sama Mbak Sri. Mari kita sama-sama belajar menata diri kita. Pertanyaan saya tadi mohon dijawab sama Mbak Sri. Kalau memang orang tua Mbak Sri mengizinkan, orang tua yang mengandung Mbak Sri mengizinkan Mbak Sri berpose seperti itu. Cuman satu kali ini saya buat video buat Mbak Sri. Cuman kalau orang tua Mbak Sri nggak mengizinkan, alangkah disayangkannya, alangkah kasihannya orang tua Mbak Sri. Ibu kita yang mengandung 9 bulan, yang mendidik kita, dibalas dengan kelakuan seperti itu sama Mbak Sri. Apalagi kalau orang tua Mbak Sri sudah meninggal dan kelakuan Mbak Sri masih seperti itu. Kasihan orang tua Mbak Sri yang ada di liang kubur. Dapat ajab yang sangat besar Mbak Sri. Jujur saya sangat sedih. Karena saya mengingatkan orang tua saya. Orang tua saya pun sudah meninggal satu. Dan saya belum bertobat. Saya belum bisa memperbaiki diri saya. Saya belum bisa membalas budi baik orang tua saya. Tapi mereka sudah diambil. Saya sedih melihat video Mbak Sri. Benar-benar sedih saya, Mbak. Seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, mendidik kita dengan baik. Tapi setelah kita dewasa, balasan apa yang akan diberikan sama orang tua kita? Saya nggak benci sama Mbak Sri. Justru saya kasihan, saya iba sama Mbak Sri. Kasihanilah orang tua Mbak Sri. Mari kita sama-sama membalas kebaikan orang tua kita yang sudah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum pintu tobat tertutup untuk kita. Dan sekali lagi, saya mohon sama Mbak Sri, jangan bawa-bawa kami BMI Taiwan. Kalau Mbak Sri nggak suka, sebutlah satu-satu namanya. Pesan terakhir saya buat Mbak Sri, rubah hidup Mbak Sri. Celoteh-celoteh Mbak Sri, hidayah Tuhan pasti akan datang.
Insya Allah. Salam damai dari saya, Putri Lampung, BMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.